Hakan Calhanoglu masuk daftar cedera Inter usai Piala Super. Ada juga kekhawatiran terhadap Stefan de Vrij yang harus meninggalkan pertandingan tersebut dan digantikan oleh Matteo Darmian. Pelatih Simone Inzaghi mengatakan bahwa de Vrij mengalami masalah di fleksornya. Namun, menurut calciomercato.com, Stefan de Vrij hanya mengalami kram. Sementara itu, ada situasi pemain lain yang perlu diperhatikan, yaitu Jan Bisek, yang meninggalkan lapangan dengan tidak dalam kondisi terbaiknya. Sky Sport melaporkan bahwa Hakan Calhanoglu akan melakukan tes besok untuk mengetahui sejauh mana cedera yang membuatnya digantikan oleh Aslani pada final Piala Super Italia. Tim medis ingin memberikan waktu kepada pemain asal Turki tersebut agar situasi ototnya bisa stabil untuk kemudian bisa menganalisanya sebaik mungkin. Perhentian baru Hakan Calhanoglu dan penampilan mengecewakan lainnya dari Christian Aslani memerlukan refleksi. Bagi Inter, menemukan wakil Calhanoglu yang baru akan menjadi sebuah kebutuhan. Menurut La Gazzetta dello Sport, ide Nerazzurri adalah mencari cadangan berpengalaman, berkepribadian dan berbiaya rendah. Nama menarik yang tersedia adalah Joshua Kimmich, gelandang Bayern yang kontraknya habis pada 2025 serta pemain Napoli Zambo Anguissa. Saat ini baru hipotesis, belum ada negosiasi, tapi kebutuhan wakil Calhanoglu yang baru tetap ada. Dilansir FC Internews, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Inter sedang mengevaluasi secara cermat dua pemain yang bermain di Rosario Espanyoles Old Boys, Thomas Perez, gelandang tengah kelahiran 2005 dan Matteo Silvetti, pemain sayap menyerang kelahiran tahun 2006 yang mencetak 4 gol dalam 20 penampilan di musim terakhir Superliga Argentina. Sekarang kita perlu memahami waktu dan kondisinya. Namun keduanya, terlebih lagi sudah berada di tim nasional U20 Argentina, telah diamati dan negosiasi akan segera mencapai inti permasalahannya. FC Internews melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi memberikan libur 2 hari kepada para pemainnya. Dengan demikian, latihan akan kembali dilanjutkan pada hari Kamis pagi untuk mempersiapkan pertandingan tandang melawan Venezia. FC Internews mengabarkan bahwa final Piala Super Italia kemarin melawan Milan adalah final Piala Super Italia keempat berturut-turut bagi Kapten Inter Lautaro Martinez. Dan berkat golnya di pertandingan tersebut, Lautaro tercatat telah mencetak gol dalam derby di 4 kompetisi berbeda, Serie A, Coppa Italia, Liga Champions dan Piala Super. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kabar terbaik datang dari de Vrij, sang pemain hanya mengalami kram, dan dia akan tersedia untuk pertandingan melawan Venezia. Calhanoglu yang mengalami cedera pada derby Supercoppa kemungkinan besar akan melewatkan pertandingan melawan Venezia. Dia akan menjalani tes instrumental sore ini atau paling lambat besok pagi. Situasi lain yang perlu diperhatikan adalah Korea, yang juga mengalami masalah otot menjelang final Piala Super dan akan menjalani tes hari ini. Pada saat yang sama, Thuram telah pulih sepenuhnya dan akan tampil reguler melawan Venezia. Pavard juga akan dipanggil untuk pertandingan melawan Venezia dan tidak ada kekhawatiran bagi Bisek, yang hanya mengalami kelelahan. Sementara itu, Acerbi tetap absen. Ada yang tidak beres sebelum Leverkusen pada bulan Desember, dan masih diperlukan sedikit kesabaran, dia ditargetkan akan kembali pada pertandingan melawan Bologna. Corriere dello Sport melaporkan bahwa nama baru di buku catatan Nerazzurri adalah Petar Sucic, gelandang Dinamo Zagreb berusia 21 tahun. Fiorentina dan Dortmund juga mengikuti jejak sang pemain, penilaiannya bervariasi antara 12 sampai 15 juta euro. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Mehdi Taremi memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ada, tidak hanya melalui gol dan asisnya saat melawan Milan, penampilan totalnya meyakinkan dalam segala aspek. Taremi membutuhkan kesinambungan untuk mengekspresikan dirinya dalam performa terbaiknya. Oaktrey terus berupaya melakukan ekspansi komersial pada tingkat global, namun pada saat yang sama Oaktrey juga sedang mengerjakan basisnya. Dalam hal ini seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport adalah proyek untuk membentuk tim U23 yang semakin terbentuk. Bahkan sebelum perjalanan ke Arab, terdapat pertemuan intensif dan analisis mendalam selama berhari-hari di Viale della Liberazione. Praktik tersebut akan terus dieksplorasi secara mendalam pasca Riyadh.
Saat ini masih diupayakan cara untuk mengatasi kekurangan fasilitas yang dimiliki klub. Kemungkinan besar markas kreasi baru Nerazzurri adalah Stadion Breda di Sesto San Giovanni, yang mungkin menjadi tempat latihan dan pertandingan. Alternatifnya tetap Stadion U-Power di Monza. Untuk pelatih, nama Christian Cifu, mantan pelatih Nerazzurri Primavera, berada di posisi terdepan. La Repubblica melaporkan bahwa tidak akan ada pergerakan apapun dari Inter di jendela transfer Januari ini, sementara untuk jendela transfer musim panas, nama Gila, bek tengah Lazio muncul dalam daftar target Inter. Inter tidak sendirian, Juventus dan Real Madrid juga mengincar sang pemain. Sky Sport melaporkan bahwa Torino tidak mampu mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk mendapatkan mantan gelandang Inter, Cesare Casadei. Namun, sang pemain masih berpeluang kembali ke Italia. Napoli asuhan Antonio Conte diketahui sedang bekerja untuk mendapatkannya secara permanen. Sky Sport melaporkan bahwa Nerazzurri hanya akan menjual Davide Frattesi dengan harga sebesar 45 juta euro. Harga mahal tersebut kemungkinan besar akan mengusir semua calon peminatnya terutama Roma. Saat ini, negosiasi yang melibatkan penyertaan rekanan teknis tampaknya dikesampingkan, oleh karena itu tidak ada kemungkinan bagi Lorenzo Pellegrini untuk dijadikan alat tawar-menawar. Sky Sport melaporkan bahwa CEO korporat Inter saat ini, Alessandro Antonello siap memulai petualangan profesional baru. Dia akan segera menjadi CEO baru Roma. Selama masa jabatannya di Inter, Antonello memainkan peran penting dalam pengembangan merek dan pengelolaan aktivitas komersial dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspansi internasional klub. Kini, dengan kepergiannya dari Inter yang hampir diresmikan, Antonello akan dipanggil untuk membawa pengalamannya tersebut ke Roma, dengan tujuan mengkonsolidasikan proyek Roma, baik dari sudut pandang ekonomi maupun olahraga. Oscar Damiani kepada Radio Marte mengatakan, Napoli adalah klub hebat dan memiliki tim yang hebat. Namun jika mereka berhasil memperkuat diri dengan 1 atau 2 pemain tambahan maka itu akan menjadi lebih baik lagi. Inter sangat kuat, mereka memiliki skuad yang sangat kompetitif dan tetap menjadi satu kesatuan. Mereka adalah salah satu kandidat paling berwibawa untuk Scudetto meski kalah melawan Milan di Piala Super. La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Inter asuhan Simone Inzaghi selalu memberikan sinyal kuat segera setelah kekalahan. Kekalahan melawan Milan di Piala Super kemarin hanyalah kekalahan ke-7 sejak final di Istanbul pada tahun 2023. Dalam 6 kekalahan sebelumnya, Nerazzurri telah memenangkan 5 pertandingan setelah mengalami kekalahan, satu-satunya pengecualian adalah musim lalu, ketika setelah tersingkir di Liga Champions, di Serie A mereka bermain imbang dengan Napoli.